Oke, halo pioners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi di video kali ini kita akan masuk di Badas ya, yaitu bahas dashboard. Dan Bayu juga sudah sempat meminta ya, katanya Mang bahas dashboard dong. Ya, sebetulnya ya cuman karena waktunya saja sih. Kalau bahas dashboard ya Mang Adun tuh selalu usahakan itu apapun itu ya pasti Mang Adun bahas. Cuman karena waktunya saja, mohon maaf jadi belum sempat Mang Adun bahas ya. Dan sekarang kita akan masuk langsung ke dashboard. Oke ya, seperti biasa Mang Adun sebelumnya pengen per kata dulu ya. Nanti setelah itu baru ya kita coba artikan, simpulkan maksud dari Pikor Team itu apa kan gitu ya. Oke. Jadi itu ada gambar dua tangan ya, bersalaman lagi. Oke. Dan terus itu ada gerigi ya, yang waktu itu sempat Mang Adun katakan sebagai ya kayak semacam sebuah pengaturan itu atau peraturan ya. Jadi kalau ingin dibuat maka akan tercipta seperti itu ya, atau juga bisa disimbolkan sebagai sebuah ekosistem yang nantinya akan berjalan ya. Dan memang sebetulnya sekarang sudah ada, cuman hanya dari lingkup secara lokal saja, toko-toko kecil kan kayak gitu ya, pedagang-pedagang kecil atau peer to peer saja. Tapi ini secara besar-besaran, yaitu langsung ke perusahaan-perusahaan ya. Dan Madun udah sempat spill juga sih sebetulnya, cuman karena kan masih belum sempat bahas secara full gitu loh. Oke, kita biasa terjemahkan di sini apa kata Pikotrim. Pikotrim. Pikotrim, kemitraan jaringan terbuka. Oh, wih. Kemitraan jaringan. Ini udah nyebut-nyebut jaringan terbuka aja. Jujur ya, Mang Adun kan baru ini bahas bareng sama pioners ya. Kalau secara sendiri Mang Adun belum sempat nerjemahin gini. Itu yang disebut baca perkata ya. Terus mitrakan bisnis Anda dengan Pai. Oke, ya intinya mitrakan tuh, mitra tuh kan sahabat, terus ya apa ya, secara kerja sama gitu loh dengan Pai. Oke, dan di sini Core Team mengatakan Pai Network tengah memilih kemitraan dengan layanan kripto dan bisnis umum sebelum peluncuran Open Network kami. Ini adalah peluang awal yang unik bagi bisnis untuk terhubung dengan lebih dari 60 juta pelopor yang terlibat dan menjadi bagian dari ekosistem Web3 Pi yang berkembang pesat. Yes. Jika perusahaan Anda tertarik untuk bermitra dengan Pi atau Anda ingin memperkenalkan bisnis untuk bermitra dengan Pi, ketuk kemitraan untuk mengetahui cara dan alasannya. Oke, jadi bukan hanya perusahaan saja ya, tapi juga bagi siapa yang ingin gitu secara langsung tuh, yang punya bisnis nih gitu kan. Oke. Ya, kalau yang namanya bisnis kan itu kan standarnya lah ya, menengah ke atas yang Mang Adun tahu seperti itu ya, walaupun tidak dalam bentuk sebuah perusahaan itu, tapi kalau yang namanya bisnis itu kan dibentuknya itu dengan modal yang cukup besar gitu loh, sehingga mampu nantinya itu membangun ekosistem juga yang kuat seperti itu ya. Makanya Core Team langsung menyediakannya itu formulirnya itu langsung di laman resmi Core Team ya. Oke, kita coba masuk ke perkata ya. Di situ Core Team mengatakan tengah memilih kemitraan dengan
layanan kripto. Nah, ada istilah memilih. Oke, jadi sebetulnya kalau misal pun ya itu sudah ada, oke ya, banyak lah ya yang berspekulasi bahwasanya katanya tidak perlu mengajukan sebutkan ya atas nama akun X siapa saja, Twitter siapa saja. Cuman ada yang sampai mengatakan Kortim gak punya mitra, gak punya kerabat, gak punya apa ya teman bisnis sampai harus mengumumkannya. Itu ya menurut Mang Adun ya pemikiran yang memang benar-benar sangat dangkal gitu kan. Mustahil Network bisa bertahan seperti sekarang ini kalau menurut Mang Adun nih, kalau nggak ada itu apa disebutnya ya, orang-orang luar biasa di belakangnya tuh ya. Karena kalau cuman Kortim doang mah ya nggak ada apa-apanya kalau menurut Mang Adun loh, karena justru jelas ya. Nah dulu-dulu kita sering ngelihat tuh circle-nya gitu kan, circle-nya Dr. Nicholas Kokalis tuh siapa saja kan gitu ya, terus biasa ketemu sama siapa saja. Pasti Pioner juga yang update dari dulu-dulu tuh paham soal itu. Nah makanya ini Kortim katakan memilih ya, karena memang gitu loh, itu belum semuanya secara resmi. Dalam artian kemarin-kemarin itu kan hanya baru ya, ayolah gitu kan, cuman baru PDKT dulu lah. Nah kalau sekarang langsung tanda tangan, istilahnya seperti itu. Kita masuk di sini minavi.com ya. Oke. Ini cukup unik ya. Mang Adun juga baru kemarin gitu. Apaan Mang? Pioners bisa lihat sendiri ya di sini. Ini salah satu minavi.com yang mungkin baru pertama kali ini Mang Adun temukan ya, yaitu tidak adanya kolom love. Kemarin kan Mang Adun sempat bahas itu ya, itu loh. Yang cuman hanya belasan ribu saja, tapi sekarang ini tiada ya. Karena apa Mang? Ya kalau menurut Mang Adun nih, karena itu bukan simbol ya untuk berlaku di artikel ini. Ini kan semacam formulir ya. Kalau Mang Adun perhatikan kayak ada yang harus diisi gitu kan. Tuh jadi nah kayak ini nih ya. Ya ini kan kalau misalkan dikasih love seolah-olah apa ya namanya ya. Kortim terkesan manja gitu loh ya. Tapi kalau dengan tidak adanya love itu menandakan ini bukan artikel biasa. Oke ya, paham ya benar. Ini yang namanya bahas dashboard ya, kayak gini. Apapun dibahas, kecil apapun ya. Oke, ini langsung kita langsung gas saja ya. Di sini bermitra dengan Network untuk meningkatkan jangkauan Anda. Iya, jadi kalau misalkan yang dulu-dulu nih gitu kan, toko-toko kecil, menengah ke atas, bahkan sering Mang Adun lihat itu ya, banyaknya pioner-pioner komunitas-komunitas luar biasa yang di Cina, di Vietnam, di Filipina, di mana-mana lah ya. Dan tentu itu bukan orang yang maaf kata ya, hanya yang punya toko-toko kecil saja. Di Cina apalagi sering Mang Adun lihat tuh ada toko swalayan, itu kan bisnis ya. Terus supermarket. Nah itu loh ya. Jadi kalau misalkan mau nantinya dibuat secara masuk ke sini, diresmikan ya, ini keberlanjutannya mungkin akan ada nanti sama Kortim. Oke ya, soal ini itu nantinya penampakannya seperti apa misalkan. Terhubung langsung dengan 60 juta pengguna yang terlibat pada platform Web3 dan mata uang kripto yang paling tersebar luas di dunia. Wis yang ya sih ya. Oke, terus mitra perusahaan Anda, terus perkenalkan perusahaan. Ini bisa diketuk tidak? Kita coba ya. Mitra perusahaan Anda. Oh, ke situ larinya. Oh, ya. Terus kalau misalkan yang ini perkenalkan perusahaan. Nah, kita kemana nih diarahkannya nih? Oh, berarti
berarti di sini ya kita untuk mengisinya. Oke. Nah, ini yang minipi.com juga. Bukan, tuh kan. Kata Mang Adun juga di bawahnya ada bacaan Google. Google maksudnya Google formulir. Iya, betul. Your Telegram, terus what's contact information of this person. Lengkap sekali ya di sini ya. Do you know anyone working in this company? Wah, tuh your full name. Lengkap ini, resmi. Jadi seperti itu ya. Oke, dan di sini sudah langsung tertera dengan sendirinya mengartikan adalah ya yang masuk ke sini itu jelas pioner ya. Tuh karena apa? Ya namanya bisa ngebaca ini, bisa ngebuka ini, itu artinya yang nambang, dan yang nambang itu biasanya sudah punya yang Google yang terhubung secara otomatis ya. Oke, jadi kita kembali lanjutkan di bacanya. Oke, jadi seperti itu ya. Itu baru nyampe situ aja. Terus mengapa bermitra dengan Pi? Oke, alasannya nih kata Pikortip tadi sempat disebutkan kan ya. Peluncuran Open Network oleh Pi Network akan menjadi bersejarah. Nah, ini di sini aja udah banyak yang bahas. Kalau di spekulasi atau apa namanya ya, asumsi kemarin di dashboard yang kemarin yang soal diperpanjangnya masa tenggang QSC seperti itu, jendela bergulir ya, itu banyak yang berasumsi Open Network mundur katanya kan gitu. Nah, di Badas kali ini banyak banget ya. Mang Adun nggak dapat laporan dari Pioners, tapi Mang Adun juga bisa ngelihat sendiri ya di berbagai akun Twitter. Apa dikatakan ketegasan ya, ketegasan core team dalam terus-menerus menyatakan itu Open Network yang akan diluncurkan 2024 ya. Tuh ini sudah mau akhir jelas ya, dan tidak tahu juga Mang Adun bulan dan tanggalnya berapa gitu. Cuman ini sudah dikatakan lagi oleh core team itu akan menjadi bersejarah. Ya berarti kan memang Open Network itu akan terjadi. Itu ya. Oke, memungkinkan jutaan pengguna asli yang identitasnya diverifikasi untuk menggunakan mata uang kripto Pi di ekosistem Web3 yang berkembang pesat di jaringan tersebut. Mitra akan memperoleh akses ke komunitas yang besar dan terlibat ini, termasuk ribuan pedagang dan pelanggan yang telah bertransaksi di Pi di 155 negara atau wilayah di seluruh dunia. Pi memenuhi janji sebenarnya dari blockchain. Ada istilah memenuhi janji ya, sebenarnya dari blockchain. Apa maksudnya? Pioner ada yang tahu tidak? Ini memenuhi janji sebenarnya dari blockchain. Oh, karena transparan kah? Karena komunitasnya betul-betul KYC-nya kuat kah? Tidak adanya kecurangan dan adil? Apakah itu ya yang dimaksud janji sebenarnya dari blockchain? Pikortip menerapkan atau menyematkan istilah yang sangat unik sekali ya, yang Madun juga asli baru tahu ada istilah janji sebenarnya dari blockchain. Oke, ada titik 2, mungkin itu kelanjutannya ya. Komunitas terbuka yang besar yang didukung oleh mata uang kripto yang paling banyak didistribusikan di dunia, yang menawarkan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat bagi para anggota, pedagang, pengembang, dan mitra. Oke, kemarin kan seringnya disebutkan cuma pioner, pedagang, pengembang. Nah, sekarang mitra juga disebutkan. Oke, di bawahnya, oh ini ya maksudnya ya, mungkin
yang tadi Mang Adun katakan lah, didetailkan oleh Picor Team secara terperinci, yaitu disebutkan jangkauan luas ya. Ya mungkin ini yang dimaksud janji sebenarnya dari blockchain. Jangkauan luas ya. Jadi kembangkan bisnis Anda dengan akses ke lebih dari 60 juta anggota Facebook yang terlibat, dan tentunya di mana-mana ya. Terus nah yang ini ya, pengguna terverifikasi KYC, miliki interaksi yang lebih patuh dan terverifikasi identitasnya dengan 14 juta lebih. Oh ini nih ya, bagi pioners yang mungkin pengen tahu ya, berapa sih Mang sekarang KYC nih gitu. Katanya targetnya kan 15 juta KYC, sekarang sudah sampai di 14 juta lebih. Kita harapkan ya gitu, walaupun Picor Team menargetkan 15 juta KYC, syukur-syukur gitu loh, akan ada kejutan itu sampai di 20 juta KYC ya. Tuh, karena kan didesak terus oleh Picor Team ya. Bagi pioners yang belum menyelesaikan daftar periksa mainnetnya, silahkan ya dicek-cek aja di channel Mang Adun, sudah banyak yang dibahas, apakah itu berwarna orange, berwarna ungu, dan macam-macam ya. Sudah ya Mang Adun dibuatkan dari kemarin-kemarin, barangkali ada yang baru gabung gitu loh di channel Mang Adun. Oke, jadi individu yang melakukan KYC Pi yang mungkin memilih untuk menggunakan layanan Anda, betul ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang pengen masuk ke toko-tokonya, bisnis-bisnisnya gitu ya, ini sudah tersedia ya. Dan Mang Adun sih jujur ya, mendengar kata KYC itu ya mungkin pioners maaf aja ya, tidak perlu Mang Adun sebutkan platformnya apa, lamannya apa, tapi pastilah ya bagi pioners yang Mang Adun pernah ya online itu waktu itu ya, kalau bahasa orang sini tuh online, orang Sunda apalagi orang tua ya gitu, itu online ya. Wah ini ada bonus nih lumayan nih ya kan, akhirnya lagi butuh kacamata juga buat debu gitu, pakai motor. Nah tuker deh tuh koinnya, tahu nggak yang sampai di rumah? Yang sampai di rumah Mang Adun tuh apaan? Itu bingung Mang Adun ya, kok bisa-bisanya buat ongkirnya saja 8.000 kan ya, kalau ya sekitaran Mang Adun lah gitu. Pas dibuka masker satu, gila kataku nih. Ya mungkin nggak aneh lah ya gitu, pioners juga banyak yang ngalamin ya yang soal online, makanya Mang Adun tuh males gitu loh kalau nggak penting-penting banget tuh. Online tuh kurang ya gitu, walaupun ya di beberapa platform ada yang sudah menjamin keamanannya, tapi karena web tuh itu masih lemah ya dalam hal keamanan gitu, transaksi dan sebagainya, termasuk kelalaian gitu kan, atau kecurangan toko-toko online ya seperti itu. Tapi dengan adanya KYC tidak ada yang macam-macam ya. Oke. Itu korupsi tuh namanya, itu sial banget ya. Ya walaupun memang cuman koin, tapi kan nggak usah dipajang foto kacamata kan, gue jadi nggak tuh. Kalau foto masker kan kalau misalkan dituker, gue juga nggak mau sih gitu ya. Itulah daya tarik supaya bisa ditipu ya. Oke, terus di sini berpartisipasilah pada peluncuran. Nah apa nih ya, ada istilah pada peluncuran, bermitra dengan Pi.io sebelum jaringan terbuka untuk akses awal guna memaksimalkan prospek bisnis Anda. Iya betul ya, pas pada yang ini ya, jujur Mang Adun dalam 1 minggu inilah ya mungkin ya itu ada, mungkin ada pioners yang stay di channel Mang Adun, khususnya yang di Kerawang juga ya. Ada Abah Ombang, terus ada Pak Ade Iskandar, ada siapa lagi, banyak ya.
itu PT Sungwon buka lagi bah ya kabarnya. Nah terus kan ada orang yang ingin masuk gitu kan. Nah, maksudnya itu ada yang menerima lamarannya dan dikasih kuota itu 100 orang dari 3.000 karyawan kan gitu. Dulu kan tutup terus membuka lagi ya. Dan Mang Adun itu udah menyerahkan kisaran 5 kalau nggak salah ya, 5 formulir lamaran, formulir kerja ya. Nah terus jadi ini katanya, mau nggak sebutkan saja kata Pak Haji lah, tidak usah sebutkan nama Pak Haji apa ya, itu nanti akan beda katanya kalau soal ketika PT Sungwon itu sudah dibuka. Itu maksudnya apa ya, enggak tahu, apa administrasinya ribet gitu kan, apakah proses masuknya itu susah gitu. Nah Kortim pun sama di sini sepertinya ya. Jadi ada istilah yang Kortim sebutkan di sini, memaksimalkan prospek bisnis Anda itu. Jadi kalau misalkan kita sudah tergabung sebelum gitu perusahaan itu terbuka, perusahaan itu berjalan, itu kita lebih leluasa menyiapkan segala sesuatunya tentunya ya, ketimbang nanti setelah berjalan mah ya seperti Mang Adun pernah katakan ya, kalau sudah jelas terbuka mah siapa yang nggak pengen, wah gitu kan, aduh pengen dong gitu kan, pengen dong banyak nantinya, dan itu akan sepertinya ya menjadi cukup rumit. Tapi tidak tahu karena misi dan visi Kortim itu juga salah satunya membawa lebih banyak orang memasuki Web3 dan merasakan blockchain ya. Jadi ya mudah-mudahan gitu loh buat pioners yang baru kedepannya juga ya saling mendoakan saja supaya lebih enjoy ya gitu ketika nambang. Maksudnya yakin sih kalau udah open network mah banyak ya nanti dari masyarakat Indonesia tuh yang pengen, biasalah Indonesia mah harus viral dulu kan baru ditindaklanjuti. Integrasi sederhana kata Kortim, apa ini ya? Integrasi secara mulus dengan ekosistem jaringan Pi menggunakan API standar industri. Wow, ini gak main-main ya gitu, karena memang jelas SDK terus API segala macam peraturan ISO 20022 ya, pokoknya banyak lah yang smart contract juga yang Kortim terapkan gitu kan, karena memang ini standarnya Kortim itu bukan standar ecek-ecek ya, standar industri, standar merek dagang pun sudah resmi ya. Oke, berapa utilitas Pi saat ini? Nah, ini tadi kan kita QC, kalau pengen tahu QC. Pioners di sini juga diajak sama Kortim untuk mengetahui ya dari target utilitas sekarang katanya berapa ya utilitas Pi saat ini. Utilitas perdagangan lokal Pi digunakan secara global untuk transaksi bisnis lokal dan diterima oleh banyak toko. Oke, utilitas tingkat platform di sini. Jaringan iklan Pi adalah tempat pengiklanan dapat menggunakan Pi untuk memasang iklan di ekosistem Pi. Lebih banyak utilitas tingkat platform akan tersedia berdasarkan KYC dan node Pi. Oke, berarti yang masang iklan dulu udah pernah kita bahas ya ini. Jadi memang masang iklannya aja pakai Pi loh, gila. Dan kita juga untuk mendapatkan token Pi Represent Forum ya, atau untuk menambang juga salah satunya juga pakai iklan juga. Saling berarti ya itu terbentuknya. Terus ini yang apa? Yang di HP ya, gambar HP. Ini yang di tingkat platform, ini di lokasi lokal katanya ya. Terus ini yang di HP ya, utilitas tingkat aplikasi. Nah, ini yang tingkat aplikasi atau yang ada di HP lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Lebih dari 70 aplikasi Pi dan terus bertambah menggunakan Pi untuk pembayaran dan transaksi. Oke, kemarin-kemarin kita juga sempat bahas soal inkubator ya, inkubator Pi. Jadi itu betul-betul kalau yang Mang Adun ingat mah inkubator tuh gunanya ya
untuk bayi-bayi yang prematur kalau di rumah sakit lahirnya, yaitu diberikan istilahnya itu push ya, gitu, supaya ya mungkin hangat, terus imunnya kuat, daya tahan tubuhnya mantap. Nah, kalau di yang utilitas aplikasi Pi ini ya, dari yang kemarin kita bahas itu salah satunya meningkatkan aplikasi tersebut supaya maksimal lagi ya, dari entah itu antar muka pengguna ataupun dari kinerja ya dan sebagainya lah. Banyak yang Picor Team sarankan dan itu Picor Team langsung yang menjadi mentornya ya, ada ditemani oleh Picor Team, maksudnya mentornya itu. Oke, ini membuka blockchain, bermitra dengan Pi, membuka blockchain Pi untuk konektivitas eksternal, akhirnya akan memungkinkan seluruh dunia kripto untuk berpotensi terhubung dengan Pi. Oke, membuka blockchain Pi untuk konektivitas eksternal. Nah, ini yang sering banyak pioners luar juga terjemahkan bahwasanya sebagai blockchain Pi itu akan banyak nantinya itu blockchain yang terhubung gitu ke blockchain Pi. Nah, ini mungkin salah satunya ya, apalagi kalau misalkan dari mata uang digital nantinya juga akan terhubung gitu kan, ada dompet yang lain juga seperti itu. Ini mungkin terlalu jauh ya, tapi ya itu yang sudah jadi pembahasan gitu, salah satunya ya. Jadi kata Picor Team, untuk berpotensi terhubung dengan Pi, jika Anda bekerja di bisnis terkait kripto atau bisnis apapun yang dapat memperoleh manfaat dari dan berkontribusi pada ekosistem Pi dan ingin berintegrasi dengan Pi sebelum Open Network. Isi formulir di bawah ini. Mitra terpilih dan layanan mereka yang telah terintegrasi secara sah dengan Pi Network akan dicantumkan masing-masing di berbagai tempat yang relevan di ekosistem Pi, sehingga informasi ini tersedia bagi jutaan pengguna. Ya, memang betul ya, karena bagi pioners yang jelas nambang di sini ya di Pi Network ini akan bisa terbaca ya. Dan ada istilah dari Picor Team itu ya, itu di sini ya, Pi Network akan dicantumkan. Nah, ini kalau misalkan sah ya, layanan mereka, mitra terpilih dan layanan mereka yang telah terintegrasi secara sah Pi Network dengan Pi Network maksudnya akan dicantumkan masing-masing di berbagai tempat yang relevan di ekosistem Pi. Ada istilah dicantumkan masing-masing di berbagai tempat. Oke. Ya, kalau menurut Mang Adun ya, ini ada istilah di berbagai tempat. Ini kan tentu Picor Team kita main di HP ya. Nah, itu ada mungkin akan ada fitur ya yang nantinya ketika kita masuk gitu, contohnya kan yang sudah ada tuh dari Map of Pi ya gitu. Jadi kita bisa cari di situ di pedagang yang mana saja yang menerima pembayaran Pi itu Map of Pi. Nah, mungkin nanti akan ada fitur baru ya, contohnya misalkan kolom mitra gitu, mitra Pi. Ini Mang berspekulasi ya, dan waktu dulu DM-nya profile itu kejadiannya, siapa tahu kan ini juga bisa kejadian. Kan seperti itu, entah itu di bagian mana kan gitu kan, bagian aplikasi misalnya itu. Oke, jadi ditempatkan ya di berbagai tempat, maksudnya masing-masing di berbagai tempat, dicantumkan masing-masing di berbagai tempat yang relevan di ekosistem Pi, sehingga informasi ini tersedia bagi jutaan pengguna Pi. Oke. Di sini ya tadi udah sempat kita baca-baca ya, terus ke bawah juga. Oke. Nah, di sini ada bacaan yang ingin disampaikan oleh Picor Team. Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google formulir. Nah, konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
Jadi maksudnya, oh iya, maksudnya mungkin ya, maksudnya jangan sampai ya ada sandi atau kata kunci yang penting ya, baik itu mungkin frasa sandi ataupun sandi apapun yang dicantumkan di sini mungkin ya, karena tidak terenkripsi. Oke, mungkin seperti itu. Atau pioners ada yang apa namanya ya, punya pemikiran atau tafsir yang berbeda ya, silahkan diluruskan. Oke, jadi sampai di sini mungkin pioners masih bertanya-tanya kesimpulan dan pemaknaannya seperti apa ya, seperti Bang Adun sampaikan tadi. Dan di selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi ke pembahasannya. Di sini sudah ada Pihot News yang Bang Adun save ya, informasinya sempat Bang Adun lihat itu. Pembahasannya yaitu soal ya dashboard ini ya, ini di sini. Jadi kita akan lihat apa kata Pihot News ya soal badas. Oke. Jadi saatnya berbicara tentang kisah likuiditas untuk Pi. Nah, ini nih ada yang waktu itu bertanya ya, Mang bahas dong soal likuiditasnya Pi Network katanya ya. Mang Adun lupa ingat terus likuiditas itu apa. Nah, di sini bisa kita lihat ya, likuiditas itu perihal posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya, kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya, tentang perusahaan dan sebagainya. Jadi seperti semacam likuiditas tuh ya, itu kan pioners itu bertanya-tanya gitu kan. Nah, ini yang mungkin disebutkan likuiditas itu. Jadi mana sih gitu kemampuannya core team, kemampuannya Pi Network itu gitu dalam memenuhi itu loh. Di sini kan ada bacaan kemampuan memenuhi kewajiban. Kayak seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan di sini. Saatnya berbicara tentang kisah likuiditas untuk Pi. Pi Core Team tidak perlu menaruh uang Pi di bursa bagi spekulator untuk membeli dan menjual Pi untuk mendapatkan likuiditas. Sumber likuiditas untuk koin Pi adalah aset nyata dari model bisnis kehidupan nyata yang terhubung ke jaringan Pi blockchain. Oke, jelas ya yang tadi mau sebutkan dari peer to peer to aplikasi juga sudah ada ya, kayak di Amazon, terus juga mungkin di yang lainnya ya. Terus yang apalagi toko-toko retail ya, yang kecil-kecil, pedagang-pedagang kecil tuh udah membentuk, memang jelas dikatakan seperti itu. Dan ya nyata memang kehidupan nyata yang terhubung ke jaringan Pi blockchain. Semua profesi eksternal yang terhubung diharuskan meluncurkan kontrak pintar di jaringan Pi blockchain, dan mereka perlu mengeluarkan sebanyak mungkin aset Pi nyata dalam semua mata uang digital, aset digital yang ingin mereka belanjakan. Sejumlah besar aset disuntikan ke dalam ekosistem Pi dari semua sisi melalui kontrak penerbitan aset Pi. Bank juga dapat menerapkan blockchain Pi untuk mengaktifkan transaksi lintas batas dengan segera tanpa perantara. Ya, betul banget ya. Itu langsung itu bisa diisi ya. Jadi mengingatkan Mang Adun ini kepada ya maaf ya, beberapa waktu lalu loh kita sudah sempat bahas kan yang namanya itu perusahaan terus KYC-nya atau KYC perusahaan. Ya ini ya mungkin ya karena apa? Karena tanpa perantara ya benar-benar langsung Pi Core Team yang memberikan formulirnya seperti itu ya, dan core team sendiri yang bilang itu akan memilih itu kan ya, berarti kan perusahaan ini nih ada yang punya enggak gitu, terus yang punyanya ini orangnya baik enggak gitu kan, memiliki kasus enggak kan, seperti itu ya. Terus perusahaan ini jejaknya gimana, itu yang namanya dipilih seperti itu. Terus apakah juga karyawan-karyawannya juga
tidak bermasalah, oh itu akan sangat ya teliti, tentunya namanya dipilih ya gitu. Jadi memang mungkin Kortim tidak bisa melihat secara detail gitu kan, tapi dengan adanya gitu loh, dengan adanya formulir di minapi.com ya, itu Pioneer jelas ya, nanti perusahaannya juga tidak secara langsung melakukan KYC, dan KYC kita tahu itu keamanan bersama, keadilan bersama. Oke. Dan kita lanjutkan, blockchain lain juga dapat memanfaatkan stabilitas dan kinerja tinggi blockchain untuk berkembang lebih jauh. Pertukaran terpusat dan terdesentralisasi dapat mengeksploitasi jaringan pengguna network yang besar. Kumpulan likuiditas 5 miliar P-Wallet akan menjadi pasokan Pi untuk kontrak penerbitan aset ini. Oke, di sini ada alamat dompet ya. Ini adalah langkah menuju open mainnet, di mana jaringan Pi blockchain sepenuhnya dikendalikan oleh integritas mutlak kontrak cerdas. Ini juga saatnya menyelesaikan volume besar aset di dunia nyata yang dipompa ke dalam ekosistem Pi Network. Pi Network adalah platform keuangan sosial yang mencakup semua industri, kebutuhan dan layanan. Jadi aset real akan mengalir ke Pi blockchain dengan sangat serius. Ada istilah sangat serius ya. Nah terus mungkin Pioneer juga bertanya-tanya ya, ini alamat dompet apa? Tadi Mang Adun juga sempat baca, ada juga yang menanyakannya ya di komentar sini, mana ya, sebentar. Ini dia kalau nggak salah. Jadi di sini ini adminnya kan ditanyakan seperti itu ya. Nah kita baca di sini, ini adalah dompet 100 miliar pertama, memiliki fungsi mendistribusikan ke dompet 80 miliar dan dompet 20 miliar. Tidak ada tugas dalam HST ya. Maksudnya nggak ngerti Mang Adun itu tugas dalam HST itu apa. Saat ini hanya mewakili wajah Pi Network untuk berintegrasi dengan Stellar. Oke. Sampai disebutkan mewakili wajah Pi Network itu ya, perannya mungkin ya seperti itu. Jadi ya seperti kita pernah bahas sama-sama juga, ada istilah itu supernode kan seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita disebutkan induk dompet ya itu, atau dompet 100 miliar pertama, karena kan yang namanya Pi atau kripto juga kan Pi Network itu kan sebelumnya pasti kan ditaruh dulu gitu kan. Nah ini yang disebutkan mungkin maksudnya dengan alamat dompet yang ini ya itu. Jadi saat ini hanya mewakili wajah Pi Network untuk berinteraksi dengan Stellar, dan fungsinya itu memiliki fungsi mendistribusikan ke dompet 80 miliar dan 20 miliar. Artinya ya itu memang pembagiannya ya, di sana itu ada yang ke Pioneer, ada yang ke Kortim, dan banyak lagi ya. Oke, terus apa ini? Setiap wallet yang dimiliki Pi Kortim mempunyai fungsi yang unik ya, betul ya. Jadi tidak sedikit lah nantinya juga kita akan update, ada istilah dompet multisign. Terus di para pengembang bahkan kabarnya sudah bisa ya melakukan dengan verifikasi wajah seperti itu. Terima kasih buat semua pioneers yang stay selalu ya. Pembahasan dashboard kita kali ini sampai di sini dulu ya. Jadi barangkali ada yang ingin menambahkan, monggo ya, bagaimana menurut pioneer soal ini ya, di kolom komentar saja ya. Kita ngobrol-ngobrol, dan kurang dan lebihnya Mang Adun ucapkan mohon maaf dan terima kasih ya. Terima kasih juga loh kalau misalkan ada yang berkenan meluruskan. Oke. Sekiranya cukup sampai di sini dulu ya. Jadi di kesimpulan video kita kali ini yaitu soal mitra Pi Network, baik dari perusahaan dan bisnis ya tadi, terus juga itu secara resmi langsung terhubung, terintegrasi, formulirnya langsung juga seperti itu.
jadi tidak melalui calo-calo ya. Oke, baik ya. Mudah-mudahan dengan adanya Minapi.com kali ini ya, formulir mitra perusahaan, kedepannya kita akan melihat perkembangan di sisi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang tergabung dengan P-Network seperti itu. Dan Mang Adun yakin sih kayaknya bakal ada nih keberlanjutan dari informasi soal ini ya. Kita lihat sama-sama saja. Oke, baik, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gas lagi di informasi P-Network yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye bye.